Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ihsan Pijar, menjadi Ihsan Pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Sulinsani. Kali ini kita masuk sesi ketiga, mata kuliah hukum pidana dengan tema tujuan, pokok persoalan, dan ruang lingkup pembagian hukum pidana. Di sini saya menjelaskan, ini sumbernya dari catatan saya selama saya kuliah strata 1 waktu itu. Jadi di sini saya singkat saja agar Bapak Ibu juga tidak terlalu lama. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan slide PowerPoint agar bisa memudahkan Bapak dan Ibu selain mendengarkan penjelasan saya, juga melihat teksnya. Ya, kita langsung saja. Yang pertama adalah tujuan daripada hukum pidana itu sendiri. Nah, hukum pidana ini dia punya tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan daripada hukum pidana itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada preventif. Nah, preventif ini pencegahan. Nah, pencegahan apa yang dimaksud? Hukum pidana mencegah seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Seperti apa perbuatan itu? Misalnya mencuri. Nah, mencuri itu kan dilarang oleh undang-undang. Dalam pandangan agama juga mencuri kan tidak boleh. Nah, preventifnya pencegahannya lewat apa? Dengan adanya sanksi, agar orang itu tidak melakukan perbuatannya karena takut ada sanksinya. Misalnya mencuri, sanksinya 2 tahun. Nah, diharapkan orang itu ketika hendak melakukan pencurian, dia akan berpikir dulu, oh nanti kalau saya melakukan pencurian, berarti nanti saya harus melaksanakan atau menjalani hukuman gitu. Akhirnya orang tersebut menjadi hilang gitu niatan untuk mencurinya. Jadi bukan membatasi juga ya namanya, mencegah orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu preventif. Yang kedua represif. Nah, represif ini memperbaiki siapa? Memperbaiki orang yang tidak mempan dalam tahap preventif. Jadi orang ini udah tahu aturan itu dilarang, kemudian ada sanksinya. Nah, dia nggak takut tuh. Yang namanya kepepet lah apa gitu alasannya lah. Nah, dia melakukan akhirnya perbuatan tersebut. Kemudian ketika sudah melakukan perbuatan tersebut, dia ketahuan karena merugikan hak orang lain gitu kan. Nah, dia melalui proses hukuman, diperbaiki di lembaga pemasyarakatan. Agar apa? Agar ketika nanti bebas dikembalikan kepada masyarakat, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut ya. Selain itu, hukum pidana juga ada pokok persoalannya. Nah, setidaknya di sini ada 3 pokok persoalan dalam hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana mempelajari tentang tindak kriminal. Jadi semua yang berkaitan dengan tindak kriminal itu pasti ranahnya hukum pidana. Jadi nggak ada tuh hukum pidana yang berbicara soal kesepakatan, perjanjian, itu nggak ada. Jadi yang namanya hukum pidana itu pasti tindaknya tindak kriminal. Ya. Kedua, adanya kesalahan. Di sini kesalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum seseorang yang melakukan kesalahan tersebut. Pertanggungjawaban hukum ini dibagi menjadi 2. Ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Jadi bagaimana seseorang ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk pertanggungjawaban pidana, selanjutnya nanti akan saya jelaskan dalam sesi selanjutnya, tidak dalam sesi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya pidana dan korban. Jadi adanya tindak pidana dan korbannya. Jadi namanya hukum pidana ketika ingin dilimpahkan atau diproses secara acara pidana, itu harus ada tindak pidananya. Gak mungkin kan orang lagi duduk kayak gini nih, kemudian tiba-tiba ditangkap, dijemput. Kan gak mungkin. Jadi seseorang itu harus melakukan perbuatan pidana dulu, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, baik itu dalam KUHP maupun aturan hukum di luar KUHP. Yang saya pernah katakan adalah delik-delik khusus di luar KUHP. Dan harus ada korbannya. Harus ada korban yang dirugikan. Ada nggak sih Bu tersangka korban tanpa tersangka atau tersangka tanpa korban? Ada, bunuh diri. Bunuh diri itu kan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, jadi ya pelakunya dia juga, korbannya dia juga. Gitu ya.
Itu tujuan dari hukum pidana dan pokok persoalan dalam hukum pidana. Ya, jadi ada 3 pokok persoalannya. Ada hukum pidana mempelajari tentang criminal act, kemudian adanya kesalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan adanya tindak pidana serta adanya korban. Kita lanjut ya. Di sini ada ruang lingkup pembagian hukum pidana. Ruang lingkup pembagian hukum pidana ini ada 2 macam. Yang pertama hukum pidana objektif dan yang kedua hukum pidana subjektif. Nah, untuk hukum pidana objektif ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material dan formil. Bu, apa sih hukum pidana objektif sebelum kita lanjut kepada hukum pidana material dan hukum pidana formil? Hukum pidana objektif di sini adalah seluruh peraturan yang mengandung perintah atau larangan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggaran. Jadi, di dalam hukum pidana objektif, di situ mengandung yang namanya hukuman di setiap tindakan yang dilarang. Berisi ancaman. Ancaman apa? Ancaman sanksi yang akan diterapkan kepada orang yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana objektif ini terdiri dari 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material ini maksudnya adalah peraturan-peraturan yang mengandung rumusan, perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, hukuman apa yang dapat diterapkan atau dijatuhkan, dan bagaimana syarat-syarat orang dihukum. Nah, itu ada di dalam KUHP. Jadi, kalau berbicara soal hukum pidana material, berarti berbicara soal KUHP. Kan tadi dikatakan bahwa mengandung rumusan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum. Perbuatan apa? Semua perbuatan yang ada dalam KUHP ini pasti orang itu dihukum kalau melanggarnya. Membunuh, tidak sengaja membunuh secara berencana apalagi ya. Kemudian perampokan yang menyebabkan kematian. Kemudian penganiayaan yang menyebabkan kematian, penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Itu di sini ada gitu. Nah, kalau berbicara soal KUHP berarti berbicara soal hukum pidana material. Karena mengandung isi daripada hukum pidana material itu. Selain berbicara soal perbuatan yang dilarang, dalam KUHP juga berbicara soal ancaman hukumannya dan syarat-syarat orang dapat dihukum. Syaratnya apa? Orang itu harus memenuhi unsur. Nah, nanti juga akan saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Kemudian hukum pidana material ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ini hukum yang berlaku untuk tiap-tiap penduduk kecuali anggota militer. Apa contohnya? KUHP ini. Nah, ini berlaku untuk semua warga sipil, tapi tidak berlaku untuk anggota militer. Karena untuk anggota militer, dia mempunyai aturan hukum tersendiri. Ya. Kemudian hukum pidana khusus. Nah, hukum pidana khusus ini hukum pidana yang ditunjukkan kepada tindakan tertentu untuk golongan tertentu. Kalau ditanya berarti ada pembeda ya? Nah, tidak pembeda. Karena dalam hukum pidana khusus ini dia lebih khusus. Contohnya apa? Terhadap tindak pidana ekonomi. Nah, di sini kan tidak ada. Kemudian untuk tindak pidana perbankan, di sini kan tidak ada. Seperti itu ya. Jadi untuk berbicara soal hukum pidana khusus, ya berarti di luar daripada golongan tersebut. Contohnya seperti ini juga. Undang-undang tindak pidana korupsi itu kan hanya berlaku untuk pejabat negara, maksudnya PNS kayak gitu. Tidak berlaku untuk warga sipil, karena yang dikatakan dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu yang dirugikan adalah keuangan negara. Kalau misalnya warga sipil mencuri gitu, kotak masjid, kan itu bukan keuangan negara yang dirugikan. Jadi yang dikenakan adalah KUHP, bukan undang-undang tindak pidana korupsi. Itu maksudnya. Nah, kemudian hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini apa? Hukum pidana formil adalah hukum yang disebut sebagai hukum acara yang memuat peraturan-peraturan bagaimana cara negara beserta alat-alat perlengkapannya melakukan hak untuk menerapkan sanksi terhadap orang yang melanggar hukum pidana material. Nah, kalau tadi berbicara soal hukum pidana material, kita berbicara soal
KUHP, berarti sekarang untuk hukum pidana formil kita berbicara soal KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau di dalam sini berbicara soal sanksi dan perbuatannya serta unsur yang harus terpenuhi, di sini tidak berbicara itu lagi. Di sini berbicara soal proses, bagaimana cara penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis. Di sini di KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Jadi kalau ditanya, apa itu hukum pidana material? KUHP. Apa contoh hukum pidana formil? KUHP. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pidana subjektif. Pidana subjektif itu hak daripada penguasa atau negara atau alat-alat kekuasaannya untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan yang telah mereka peroleh dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana objektif. Nah, kan berarti hukum pidana subjektif ini itu berpatokan pada hukum pidana objektif sebagai pelaksanaannya. Jadi, hak daripada penguasa untuk menghukum orang yang melakukannya. Jadi, alat-alat negara itu siapa sih? Polisi. Di sini juga ada penegak hukum, siapa? Hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum seseorang itu yang terjerat tindak kriminal, itu harus berpatokan pada hukum pidana objektif, yaitu KUHP dan KUHAP. KUHP di sini itu patokan untuk menentukan pasalnya, jadi untuk menentukan kepastian hukum bagi seseorang itu. Nah, hak daripada hukum pidana subjektif ini dibagi menjadi 3. Nah, dapat dilihat dalam pasal 16 sampai 17 KUHP. Ya, ini pasal 16 dan 17 KUHP. KUHP-nya sudah rusak ya. Ini pecah. Nah, di sini kita lihat untuk hak negara untuk melakukan penyelidikan. Nah, untuk melakukan penyelidikan, hak negara itu haknya siapa sih? Hak polisi. Jadi di sini polisi itu berhak untuk melakukan penyidikan, penyelidikan. Itu adalah tugas daripada polisian. Nah, yang tadi yang dasar hukumnya dilihatnya bukan dalam 16-17 KUHP ya, tetapi kalau kita berbicara soal hukum pidana subjektif, berarti kita berbicara soal KUHP acaranya. Nah, pasal 16 sampai 17 KUHP ya, hak untuk negara melakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua, hak negara untuk melakukan penuntutan. Nah, di sini perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, di situ kan sudah jelas ya bahwa itu termasuk dalam hak negara untuk melakukan penyelidikan. Nah, untuk melakukan penuntutan ini, siapa yang berhak? Yang berhak melakukan penuntutan itu jaksa penuntut umum. Tidak boleh orang lain melakukan penuntutan, itu tidak boleh. Karena jaksa ini harus membuat surat dakwaan berdasarkan surat P21 dari kepolisian. Setelah itu, ada terakhir hak negara untuk menjatuhkan pidana. Untuk menjatuhkan pidana itu sendiri diserahkan kepada majelis hakim sebagai tempat untuk memberikan vonis hukuman kepada seorang terdakwa. Seperti itu ya. Nah, untuk langkah-langkah adanya berita acara pemeriksaan, penyidik membuat BAP, kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum, yang kemudian jaksa di sini membuat surat dakwaan. Berdasarkan BAP tersebut, selama 7 hari, paling lama 14 hari diperpanjang, lalu oleh jaksa diajukan kepada hakim berdasarkan pasal 13, 14, 15 KUHP yang dibawa ke pengadilan namanya surat dakwaan. Jadi, untuk melakukan penyelidikan itu P21. Masuk ke dalam penuntutan berubah menjadi surat dakwaan. Nah, dibuat surat dakwaan kemudian dibawa kepada majelis hakim untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan BAP yang dibuat. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya dalam sesi ketiga ini dengan tema tujuan, pokok persoalan, dan ruang lingkup pembagian hukum pidana. Semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Kalau ada pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar atau diajukan dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.